부인은 용서한 적이 없다. 나의 Di episode sebelumnya, Do Jun bekerja sama bersama Pak Se-hyun untuk ikut serta dalam penawaran bisnis untuk mengakuisisi perusahaan Hando Steel bersama Sunyang Group. Do Jun sangatlah berterima kasih kepada Pak Se-hyun karena mau membantunya. Lantas, ia pun memberikan hadiah kepada Pak Se-hyun karena bersedia membantunya dan merahasiakan investornya. Oleh karena itu, ia memberikan sebungkus donat untuk rasa berterima kasihnya. Tidak tanggung-tanggung, Do Jun memberikan Pak Se-hyun untuk makan donat secara gratis di toko milik kakeknya. Akan tetapi, pertemuan rahasia itu diketahui oleh seseorang yang melihat keduanya keluar secara berpisah. Tidak diketahui siapakah orangnya. Kemudian scene beralih kepada rombongan dari pimpinan Yang Chul yang menonton balapan mobil karena pimpinan Yang Chul sangat hobi sekali pada dunia otomotif. Tak heran jika ia mensponsori salah satu pembalap ternama. Dengan Sunyang Group mempunyai perusahaan otomotif yang hampir saja mendominasi pasar. Pimpinan Yang Chul sangatlah bahagia dengan produknya mungkin berjalan dengan sangat lancar. Ia melihat langsung dari performa mobil yang ia sponsori. Sangatlah memuaskan dirinya, mungkin akan mengalahkan pesaing besarnya dalam dunia otomotifnya, yaitu Daewoo Group, musuh bebuyutannya dalam dunia bisnisnya. Namun sayangnya kegembiraan itu diganggu oleh Bu Hwa-young yang mengkritiknya dengan ayahnya mensponsori turnamen balap. Seharusnya ayahnya ini mendukung menantunya melebarkan sayapnya dalam dunia perpolitikan. Seketika ia pun kesal dengan putri satu-satunya terus memaksanya untuk mendukung suaminya. 사회자 진양철 고명달러 하는 거죠? 앞으로도 쭉! 당신 고명이 뭔지 몰라? Bu Hwa-young sangatlah kesal kepada ayahnya karena enggan membantu suaminya. Padahal ia sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Namun ia tak menyerah begitu saja. Bu Hwa-young akan membuktikannya jika seorang wanita juga bisa seperti laki-laki. Bekerja dan bukan hiasan yang dianggap ayahnya selama ini. Ia pun termotivasi dengan ucapan suaminya yang berhasil membuatnya bangkit. Persaingan antara dua perusahaan Sunyang Group bersama Daewoo Group semakin sengit dengan dua pembalap semakin seru dalam pertandingan kali ini, membuat pimpinan Yang Chul sedikit ketar-ketir dengan balapan tersebut. Hal yang tak diinginkan pun terjadi ketika pimpinan Daewoo muncul, yaitu Jo Yong-il bersama rombongan bertemu dengan pimpinan Yang Chul. Menambah suasana menjadi lebih mencekam di tengah pertandingan sedang berlangsung. Adu argumen pun tak terhindarkan di antara dua pimpinan perusahaan ternama. Do Jun benar-benar melihat dua legenda pimpinan perusahaan ini tepat berada di depan matanya bersaing dengan sengit. Do Jun hanya bisa melihat mendiang mereka di masa depan, tapi kini ia melihatnya dengan sangat jelas di masa lalu. 끝난 게 아니다. 자동차로 기어이 승부를 보았다 이 말이지. 끝난 게 아니다. Sayangnya, di luar ekspektasi, Pak Yongki mendengar kabar bahwa pertandingan itu harus dihentikan karena ada masalah kendala. Sehingga Pak Yongki sangatlah marah dengan mereka, akan menarik diri di tengah jalan pertandingan. Pak Yongki bersikeras menyuruh si pembalap untuk terus melanjutkan balapannya dengan Pak Yongki mengancamnya tidak akan mensponsorinya lagi. Alhasil, apa yang tak diinginkan pun terjadi dengan mobil itu mengalami masalah pada mesin dan tidak bisa melanjutkan arena balapan tersebut. Balapan pun dimenangkan oleh Daewoo yang berhasil mendominasi dunia otomotif. Untuk pertama kalinya dalam hidup pimpinan Yang Chul, ia mengalami kegagalan dan dipermalukan di depan semua orang.
Hatinya benar-benar hancur, ditambah putra pertamanya tidak bisa menanganinya, bukan seperti ini yang dia inginkan. Tiba-tiba, 뭐야? 기자들 용돈 좀 챙겨줘. 이놈 진짜! 수장 후계자라니! pimpinan Yang Chul pergi tanpa memberikan kabar kepada siapapun kemana ia akan pergi, sekalipun sekretaris Lee dan anak-anaknya tidak mengetahui di mana tempat ternyaman dari pimpinan Yang Chul. Padahal hari ini adalah peluncuran dari Athena mobil pertama karya dari pimpinan Yang Chul, pendiri Sun Yang Motor. Semuanya menjadi ketar-ketir dengan pimpinan Yang Chul tak bisa dihubungi ataupun ditemukan. Oleh sebab itulah Pak Yongki memutuskan untuk membuka acara peluncuran ini tanpa ayahnya. Dengan ketidakhadiran pimpinan Yang Chul dalam acaranya sendiri yang dibuka tanpa kehadirannya, memicu perselisihan antara hubungan ayah dan anak setelah kejadian tadi siang di arena balap. Satu-satunya cara adalah harus tetap membawa pimpinan Yang Chul. Karena Do Jun datang dari masa depan, ia jelas mengetahui keberadaannya. Dan satu-satunya orang yang mengetahuinya. Tak sia-sia dengan sekretaris Yun selalu membaca buku autobiografi dari pimpinan Yang Chul yang mengetahui semua tentang kehidupan pimpinan Yang Chul ketika ia bekerja di perusahaan Sun Yang Group. Singkatnya, Do Jun berhasil sampai di tempat ternyaman pimpinan Yang Chul. Namun sayangnya ia tidak menemukan siapapun di sana dan hanya menemukan mobil yang terparkir. Menurut bukunya, pimpinan Yang Chul berada di sini. Awalnya Do Jun menyerah karena tak bisa menemukannya. Tetapi ia mendengar suara keributan dari rumah sebelah. Yang ternyata itu adalah pimpinan Yang Chul. Saat ini sedang memperbaiki mobil antiknya. Pimpinan Yang Chul kaget melihat Do Jun yang mengetahui tempat persembunyiannya, padahal semua orang tak mengetahuinya. Tentu Do Jun tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pimpinan. Perkataan Do Jun membuat si kakek semakin marah. Apakah salah ketika pria parubaya memiliki hobi mengoleksi mobil mewah dan bersenang-senang dengan semua ini? Namun, dugaannya itu salah. Do Jun tidaklah seperti itu. Ia justru mendukung apa yang dilakukan oleh kakeknya. Si kakek terdiam mendengar perkataan dari cucunya yang benar-benar sangat mengerti dirinya dan memotivasi dirinya untuk kembali bangkit dari kegagalan. Selain itu, Do Jun juga sangat tahu mengapa ia tak ingin membantu Pak Chang Jae di dunia perpolitikan. Karena si kakek tak ingin terlalu dekat dengan politik, tapi harus tetap dekat dan menjaga jarak. Karena mengerti dan mengetahui perasaan kakeknya, Do Jun berhasil membawa si kakek ke peluncuran Athena dan memakai perkataan dari Do Jun, yaitu kata-kata mesin. 엔진 그 좋네. 우리 순양의 엔진! Pimpinan Yang Chul sukses membuka peluncuran dari karyanya tersebut. Tetapi masalah mulai datang kepada Do Jun. Pak Dongki membahas investasi Hando Steel yang diperebutkan oleh Sun Yang dan Power Shares. Pak Dongki sedang menguji Do Jun tentang ia mengapa pura-pura tidak tahu tentang mengakuisisi Hando Steel. Padahal ia adalah investor dari Power Shares. Dan supir dari Do Jun adalah pelaku yang memata-matai Do Jun dan memotretnya untuk dilaporkan kepada Pak Dongki, yang awalnya cuma ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Do Jun. Namun ia malah melihat pemandangan yang sangat menarik. Keesokan paginya, kabar dihebohkan dengan Dayung Group ikut juga andil dalam perebutan untuk mengakuisisi Hando Steel yang sangat memanas ini. Menambah daftar musuh bubuyutan dari Sun Yang, melebarkan sayapnya. Diketahui jika perusahaan Dayong tidak ikut perebutan karena kekurangan dana, tapi sekarang mereka ikut dalam perebutan mengakuisisi Hando Steel. Menambah suasana semakin menarik. Tentu Pak Yongki tidak tinggal diam, ia akan mencari tahu siapakah orang yang telah mendanai perusahaan Dayong. Membuatnya sangatlah terganggu akan hal itu.
Berbeda dengan Bu Huayong yang sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan untuk membuktikan kemampuannya tersebut. Di tempat berbeda, Pak Dongki justru mendatangi pimpinan Yong-il, dan dialah adalah orang yang telah mendanai perusahaan Dayung Group untuk memperebutkan Hando Steel. Pak Dongki diam-diam sangatlah menghanyutkan. Ia mengkhianati ayah dan saudaranya karena ambisinya, dan termakan provokasi dari Do Jun. 파워시어즈가 낫지 않겠어요? 누가 대형에 돈을 댔는지 왜 하필이면 Menariknya, pimpinan Yang Chul sudah mengetahui jika Do Jun adalah investor dari Power Shares. Lantas, ia pun menemui Do Jun untuk menanyakannya secara tidak langsung bahwa ia tidak akan memaafkan orang yang melawannya sekalipun itu anaknya atau keturunannya. Selain itu, pimpinan Yang Chul menanyakan kenapa Do Jun menarik uangnya dalam jumlah dolar Amerika dan untuk apa uang itu digunakan. Seketika Do Jun mulai takut dengan kakeknya mungkin mengetahui apa yang dilakukannya. Ia pun berbohong kalau uang itu diinvestasikan pada film di Amerika. Secara kebetulan Do Jun bertemu dengan Min Yong di sebuah hotel untuk mengantarkan bunga. Meski terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, Min Yong rupanya tidaklah tertarik dengan dunia ayahnya. Bahkan ia menolak beasiswa dari ayahnya dan memilih untuk menjalankan kehidupannya yang dia inginkan, seperti sekarang menjadi pegawai hotel. Karena alasan tak ingin diperlakukan istimewa. Di samping itu, ia sedang meeting dengan Pak Seyun. Bunga tersebut pemberian dari Rachel. Alhasil, ia pun memberikan hadiah pada Pak Seyun karena hari ini adalah hari spesial, sekaligus memberikan voucher hadiah kepada mereka. 알고 있으니까 삼령이 얼마나 기특한지 내가 알아야 한다는 거야. 아니? 바구니는 무조건 남자가 여자한테 주는 선물이라고 생각하는 것만큼. Lalu, Pak Seyun tak setuju dengan Do Jun menaiki dana investasi yang sangat tinggi. Keduanya saling berargumen karena mempunyai pemikiran yang berbeda. Naasnya, dari dalam pot bunga ada rekaman tersembunyi yang merekam semua pembicaraan keduanya. Hingga sampai pada pimpinan Yang Chul yang mengetahui jika cucu bontotnya mungkin benar-benar akan mengkhianatinya. Lantas, ia pun meminta untuk bertemu dengan Pak Seyun untuk menanyakan jika Do Jun adalah investornya. Tapi, di luar dugaan, Pak Seyun justru membantahnya jika yang dilakukan oleh Do Jun hanyalah berinvestasi di situs web kecil dan menjual buku dengan nama Kodabra. Pimpinan Yang Chul terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Seyun jika Do Jun tidaklah terlibat dalam mengakuisisi Hando Steel. Akan tetapi, ia semakin dibuat bingung dengan ucapan dari Pak Seyun tentang sang putra mengganggu ambisi sang ayah yang telah lama disayangi. Putra bungsu merusak prestasi putra sulung. Pak Seyun mengetahui jika orang yang mendanai Dayung Group adalah dari keluarga Sun Yang sendiri, yaitu Pak Dongki. 덕이 된 사람이니까요. 무섭네요. 우리 할아버지는 무조건 제 편이. 순양 화재. 왜 돈을 벌겠노? Singkat cerita, Pak Yongki berusaha sekeras mungkin untuk mencari pinjaman agar mendapatkan Hando Steel. Ia tidak peduli dengan hutang yang mungkin akan membengkak. Tapi, Bu Huayong datang untuk memberikan kabar bahwa ia akan memberikan uang 50 miliar won, dana yang sedang dicari oleh Pak Yongki. Namun, dengan satu syarat, ia harus membantu suaminya di dunia perpolitikan. Jika setuju, ia akan memberikannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, Sun Yang Group berhasil mendapatkan Hando Steel dengan pembicaraan panjang dan negosiasi yang begitu melelahkan. Mereka pun sangatlah gembira dengan keberhasilan mereka. Terlepas dari apapun itu, pimpinan Yang Chul nampak tidak bahagia dan lebih mungkin kecewa kepada anak satunya yang melawan dan mengkhianati keluarganya. Pak Dongki menjadi takut kepada ayahnya dengan ia mengkhianati keluarganya. Dan
Ternyata Dojun dibalik itu semua, ia memprovokasi keluarganya untuk balas dendam kepada keluarga yang telah membunuhnya. Selama ini ia sudah mengetahui jika supirnya Ha In-suk adalah mantan supir dari Pak Dongki dan menjadi agen ganda terhadap Pak Dongki dan sekretaris Lee. Dojun berhasil melemparkan umpan kepada mereka yang tidak bisa membedakan antara mangsa dan umpan. Sejak awal ia sudah mengetahui jika pot bunga itu mempunyai rekaman tersembunyi. Berkat Min Yong ia mengetahuinya lebih awal sehingga keduanya pura-pura tak mengetahuinya dan menjalankan sandiwara. Sekaligus membuat mereka akan terlilit hutang karena menaikkan dana. Kini investasi Kodabra benar-benar membuahkan hasil. Dojun mendapatkan harga apa yang ia lakukan. 상장하면서 이름을 바꿔 크고 간절한. Keesokan harinya, publik dihebohkan dengan krisis dana moneter internasional menyebabkan perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut dan ekonomi menjadi sangat kacau. Semua perusahaan mengalami kebangkrutan. Lalu, Dojun berkata ini hanyalah permulaan krisis pimpinan yang Chul dan ada peluang baginya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu, Pak Seyun tak setuju dengan Dojun menaiki dana investasi yang sangat tinggi. Keduanya saling berargumen karena mempunyai pemikiran yang berbeda. Naasnya, dari dalam pot bunga ada rekaman tersembunyi yang merekam semua pembicaraan keduanya. Hingga sampai pada pimpinan Yang Chul yang mengetahui jika cucu bontotnya mungkin benar-benar akan mengkhianatinya. Lantas, ia pun meminta untuk bertemu dengan Pak Seyun untuk menanyakan jika Dojun adalah investornya. Tapi, di luar dugaan, Pak Seyun justru membantahnya jika yang dilakukan oleh Dojun hanyalah berinvestasi di situs web kecil dan menjual buku dengan nama Kodabra. Pimpinan Yang Chul terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Seyun jika Dojun tidaklah terlibat dalam mengakuisisi Hando Steel. Akan tetapi, ia semakin dibuat bingung dengan ucapan dari Pak Seyun tentang sang putra mengganggu ambisi sang ayah yang telah lama disayangi. Putra bungsu merusak prestasi putra sulung. Pak Seyun mengetahui jika orang yang mendanai Dayung Group adalah dari keluarga Sun Yang sendiri, yaitu Pak Dongki. 덕이 된 사람이니까요. 무섭네요. 우리 할아버지는 무조건 제 편이. 순양 화재. 왜 돈을 벌겠노? Singkat cerita, Pak Yongki berusaha sekeras mungkin untuk mencari pinjaman agar mendapatkan Hando Steel. Ia tidak peduli dengan hutang yang mungkin akan membengkak. Tapi Bu Huayong datang untuk memberikan kabar bahwa ia akan memberikan uang 50 miliar won, dana yang sedang dicari oleh Pak Yongki. Namun dengan satu syarat, ia harus membantu suaminya di dunia perpolitikan. Jika setuju, ia akan memberikannya secepat mungkin. Tak lama kemudian, Sun Yang Group berhasil mendapatkan Hando Steel dengan pembicaraan panjang dan negosiasi yang begitu melelahkan. Mereka pun sangatlah gembira dengan keberhasilan mereka. Terlepas dari apapun itu, pimpinan Yang Chul nampak tidak bahagia dan lebih mungkin kecewa kepada anak satunya yang melawan dan mengkhianati keluarganya. Pak Dongki menjadi takut kepada ayahnya dengan ia mengkhianati keluarganya. Dan ternyata Dojun dibalik itu semua, ia memprovokasi keluarganya untuk balas dendam kepada keluarga yang telah membunuhnya. Selama ini ia sudah mengetahui jika supirnya Ha In-suk adalah mantan supir dari Pak Dongki dan menjadi agen ganda terhadap Pak Dongki dan sekretaris Lee. Dojun berhasil melemparkan umpan kepada mereka yang tidak bisa membedakan antara mangsa dan umpan. Sejak awal ia sudah mengetahui jika pot bunga itu mempunyai rekaman tersembunyi. Berkat Min Yong ia mengetahuinya lebih awal sehingga keduanya pura-pura tak mengetahuinya dan menjalankan sandiwara. Sekaligus membuat mereka akan terlilit hutang karena menaikkan dana.
Kini investasi Kodabra benar-benar membuahkan hasil. Dojun mendapatkan harga apa yang ia lakukan. 상장하면서 이름을 바꿔 크고 간절한. Keesokan harinya, publik dihebohkan dengan krisis dana moneter internasional menyebabkan perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut dan ekonomi menjadi sangat kacau. Semua perusahaan mengalami kebangkrutan. Lalu, Dojun berkata ini hanyalah permulaan krisis pimpinan yang cool dan ada peluang baginya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.